Dua penculik diringkus unit pidana umum Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan usai menculik bocah 3 tahun saat bermain di depan rumahnya hari Jumat lalu. Dua pelaku memiliki peran masing-masing. Satu pelaku sebagai penculik dan satu pelaku lainnya berperan menyekap korban di rumah kosong. Menutup mata, menutup mulut. Itu anak itu bawa balik. Kamu mana? Bawa balik ke rumah. Usai CCTV penculikan viral di media sosial, para pelaku kemudian melepas korban dengan tangan terikat dan mata tertutup. Korban ditemukan di Jalan Nordin Panci, Sukarame, Palembang, Sabtu dini hari. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti sepeda motor. Itu berjalan kaki sendirian dengan diikat dan mata tertutup. Itu tidak mungkin terjadi, karena kalaupun itu terjadi pasti ada masyarakat yang mengambil. Dengan keanehan seperti itu akhirnya kami lidik dari mulai orang yang menyerahkan pertama kali kepada petugas Polrestabes Palembang. Setelah kami lidik, kami sepakati, kemudian ternyata sang anak itu disekap di dalam rumah kosong. Sebelumnya, bocah 3 tahun di Palembang diculik menggunakan sepeda motor saat bermain di depan rumahnya. Rekaman CCTV merekam ketika pelaku membawa korban dengan cara memboncengnya di bagian depan motor. Kakak korban yang berusaha menolong tak mampu mengejar motor pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Tanggul Sungai Citarum jebol, warga mengungsi. Karawang masih dilanda banjir, aktivitas warga lumpuh. Bocah korban banjir dimakamkan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan bersama saya Fazila Kairunisa. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi ribuan warga terpaksa mengungsi karena tanggul Kali Citarum sepanjang 50 meter di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat jebol. Ketinggian air di pemukiman warga mencapai ketinggian 3 meter. Kondisi terkini jebolnya tanggul Citarum, Kampung Babakan, Banten, tanggal 21 Februari, jam 6 pagi. Izin melaporkan. Tiga, minta bantuannya Pak, tim Basarnas, tim SAR. Tolong kami Pak, kami terjebak banjir di depan lokasi jebolnya tanggul Pak, depan pisang Pak, tolong. Jebolnya tanggul Kali Citarum yang berada di Kampung Babakan, Banten, Desa Sumber Urip, Kecamatan Pabayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, membuat ratusan rumah warga di 3 desa terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 3 meter. Ribuan warga yang panik melihat air di dalam rumahnya semakin tinggi langsung meninggalkan rumah mereka dengan berjalan kaki sejauh 3 km. Sementara barang-barang berharga tidak bisa diselamatkan. Sementara itu banyak warga korban banjir yang membawa balita karena rumahnya sudah terendam. Mereka memilih mengungsi untuk menyelamatkan keluarganya. Enggak, ini berapa desa keluar semua air warga? Keluar semua warga. Karena memang tanggul Separuh ada di tanggul. air makin naik gitu ya? Ya, separuh ada di tanggul masih mengungsi. Warga berharap pemerintah daerah secepatnya mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir karena masih banyak yang terjebak banjir belum dievakuasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ribuan warga terpaksa mengungsi karena tanggul Kali Citarum sepanjang 50 meter di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat jebol. Ketinggian air di permukiman warga mencapai 3 meter. Banjir masih merendam perumahan Bumi Nasio Indah, Bekasi, Jawa Barat. Saat ini ketinggian air mencapai 1 meter. Petugas mengevakuasi warga menggunakan perahu karet, sementara sebagian warga lainnya memilih bertahan di rumah.
Warga yang berada di rumah mendapat bantuan makanan yang diantarkan petugas. Menurut warga, banjir kerap terjadi setiap tahun. Namun kali ini merupakan yang terparah. Lebih parah ini. Oh, lebih parah sekarang? Iya, lebih parah ini. Lama surut juga, Bu ya? Kenapa? Surutnya juga lama ya? Iya, lama surutnya. Iya, lama surutnya. Kalau buat ketinggian parahnya sih tahun ini, dan lamanya tahun ini. Oh, agak lama ya, Pak? Lamanya surutnya tahun ini. Nenek tetap bertahan di sini? Nenek tetap bertahan. Banjir ini terjadi akibat luapan Kali Cakung setelah diguyur hujan deras Jumat lalu. Sebelumnya, ketinggian banjir sempat mencapai 2,5 meter. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini banjir yang merendam Bumi Nasio Indah Bekasi, Jawa Barat, kita terhubung dengan Nadia Raisa. Nadia, bagaimana? Apakah banjir sudah mulai surut di sana? Ya, Zila dan juga Davi, untuk saat ini banjir di perumahan Bumi Nasio Indah Jati Mekar Bekasi sudah semakin surut, namun seperti yang bisa dilihat untuk di bagian depan air masih menggenang setinggi 70 cm, namun untuk di bagian belakangnya yaitu di bagian perumahan masih mencapai 1 meter setelah sebelumnya banjir di kawasan ini mencapai 2,5 meter, dan juga akses jalan Jati Mekar yang menghubungkan antara Jati Asih dan juga Pondok Gede sempat tidak dapat dilalui oleh kendaraan, namun karena banjir telah surut untuk saat ini kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 sudah dapat melintasi jalan Jati Mekar. Sementara itu tim gabungan dari BPBD dan juga pemerintah Kota Bekasi terus memberikan bantuan logistik yang juga didistribusikan bagi warga yang masih bertahan di dalam perumahan Bumi Nasio Indah ini menggunakan perahu karet. Di sini menurut pantauan kami ada 3 perahu karet yang disiagakan dan juga terus mendistribusikan bantuan maupun mengevakuasi warga yang masih berada di dalam. Dan juga di sini ada tim dari Puskesmas yang bersiaga untuk memeriksa kesehatan warga setempat. Di sini ada 2 RW yang totalnya adalah 300 kepala keluarga. Ada warga yang memilih untuk mengungsi ke masjid yang berada di dataran lebih tinggi, sementara itu ada yang memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat mereka masing-masing, dan juga ada yang tetap memilih untuk bertahan di rumah mereka yang memiliki rumah bertingkat, atau mereka memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka. Dan di sini banjir di kawasan ini dikarenakan Kali Cakung yang meluap dan juga adanya banjir kiriman. Warga juga mengatakan bahwa sebenarnya tanggul sudah beberapa kali diperbaiki, dan di sini juga ada 3 pompa yang diaktifkan, namun banjir tetap melanda kawasan ini. Warga juga mengaku mereka mengumpulkan uang untuk memperbaiki tanggul, dan juga mereka tetap berharap agar pemerintah dapat sesegera mungkin untuk menanggulangi banjir yang berada di kawasan ini. Ya, Zila dan juga Davi. Terima kasih Nadia Raisa atas laporan Anda langsung dari kawasan perumahan Bumi Nasio Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, luapan Kali Bantar Gebang membuat jalan raya Setu Bantar Gebang terendam banjir hingga 1 meter. Akibatnya akses jalan yang menghubungkan Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi terputus. Banjir yang merendam Jalan Raya Setu Bantar Gebang, Kecamatan Mustika Jaya, memutus akses jalan antar Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Ketinggian banjir yang mencapai 1 meter lebih membuat hanya truk yang bisa melintas. Bahkan pengendara sepeda motor terpaksa menaikkan motornya ke truk bak terbuka untuk melewati banjir. Awalnya tadi luber di satu sisi. Oh, satu sisi ya. Karena berarus, tadi yang bermotor nggak berani nyebrang. Rata-rata yang rumahnya cuma nyebrang sini aja nih. Oh iya. Nah begitu kita nunggu surut, hujan tambah deras. Alhasil luapan tambah besar, jadi kejebak. Jadi kejebak. Tadi ada berapa motor di sini yang kejebak jembatan nih? Tadi sekitar ada 20-an ada, cuma yang lain memberanikan diri kembali. Banjir juga merendam sejumlah pertokoan dan warung makan. Banjir akibat luapan Kali Bantar Gebang setelah Bekasi dilanda hujan lebat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Banjir setinggi hampir 2 meter masih menggenangi di perumahan dosen IKIP Jati Asih Bekasi. Dengan menggunakan perahu karet, proses evakuasi dan pengantaran logistik masih terus berlanjut hingga Minggu siang. Perumahan dosen IKIP Jati Bening Bekasi masih terendam banjir 1 meter lebih.
Sedikitnya 800 keluarga terjebak banjir di perumahan ini, namun masih banyak warga yang bertahan di dalam rumah. Petugas pun fokus menyalurkan bantuan logistik kepada para korban. Proses evakuasi berlangsung sejak kemarin oleh tim Basarnas dengan mengutamakan lansia dan anak-anak. Kalau di komplek dosen IKIP ini hampir semua, nggak ada yang nggak kena, semua kena. Kalau dibilang kakak, saya hampir 7 RT, 1 RW ini, lebih kurang 700 sampai 800 kakak. Rata-rata di sini rumah sedadak, bahkan ada yang lebih. Iya, di rumah ya, lain di jalan. Kalau di jalan itu 2,5 meter di jalan raya. Meski dilanda banjir, warga tidak selamanya larut dalam duka. Warga meluangkan waktu menangkap ikan, bahkan dengan bermodal jala warga tak segan menerobos banjir, sementara warga lainnya menangkap ikan di pintu air. Beberapa ekor ikan berhasil didapat, cukup menjadi hiburan mereka di saat banjir. Dari Bekasi, Baby Kristami, Faisal Reza, Tommy Hadikusumo, iNews melaporkan. Sementara itu banjir yang merendam perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi mulai surut. Dan hingga kini warga masih berusaha membersihkan sisa lumpur banjir yang melanda rumah mereka kemarin. Banjir di perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat mulai surut. Tinggal sisa-sisa lumpur yang memenuhi rumah warga. Setidaknya 3 RW di komplek perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Bekasi terendam banjir kemarin. Banjir di perumahan ini mulai surut Sabtu malam. Meski jalan raya sudah mulai bisa dilintasi oleh kendaraan, namun lumpur tebal masih menutupi jalan. Ketebalan lumpur yang masuk ke rumah warga sekitar 5 hingga 10 cm. Iya, di dalam aja udah full ya. Jadi hampir 2 meteran di dalam rumah ya. Kalau di luar itu hampir 2,5-an lah ya. Jam berapa, Pak? Ini kejadiannya 2 kali ya. Yang pertama sudah surut, orang-orang warga sudah rapi-rapi, kemudian dikirim lagi banjir susulan. Ya, banjir susulan ini yang lebih tinggi gitu dari yang pertama itu. Hingga kini warga masih membersihkan rumah mereka dibantu anggota TNI dan petugas pemadam kebakaran setempat. Banjir di perumahan Pondok Gede Permai akibat hujan deras dan banjir kiriman dari daerah lainnya ditambah jebolnya tanggul yang membatasi perumahan dengan sungai. Dari Bekasi, Jawa Barat, Armalina Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Meluapnya Kali Citarum membuat sejumlah wilayah di Karawang masih terendam banjir. Akibatnya aktivitas warga lumpuh total. Intensitas hujan yang masih tinggi membuat Kali Citarum meluap. Akibatnya sejumlah wilayah di Karawang terendam banjir dengan ketinggian bervariasi. Salah satunya di Kampung Janebin, di mana ketinggian banjir di wilayah ini mencapai 1 meter lebih. Akibatnya banjir membuat aktivitas warga lumpuh total. Dalam udah berapa ketinggiannya? Ya paling adalah semeter, Mas. Semeter. Ini warga ngungsi semua udah? Udah ngungsi. Sudah ngungsi semua. Ini airnya selain hujan deras apa sih penyebabnya? Ya cepat naiknya. Luapan air apa ini? Luapan air Citarum. Air Citarum. Udah berapa hari? Ada berarti 2 hari sama ini. Udah 2 hari? Iya. Warga ngungsi ya penuh sih. Barang-barang gimana di rumah? Ya saya udah ini semua udah hanyut semua. Sementara warga yang rumahnya tak jauh dari Citarum terpaksa mengungsi ke pinggir jalan karena minimnya posko darurat. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Pemukiman warga di Ciledug Indah, Tangerang masih terendam banjir. Selengkapnya sesaat lagi, kami akan segera kembali.